Shalom, selamat berjumpa kembali Bolo-Bolo Inyo Manis. Saya minta maaf kemarin minggu yang lalu channel Inyo Manis postingannya agak lambat karena saya dengan Didit Yuli, kita berdua mendapat tugas untuk melayani sebuah gereja. Sebenarnya bukan satu gereja sih. Acaranya di suatu gereja di suatu kota, tapi dia mengundang banyak pendeta dari gereja-gereja lain dan mengajak para pemuda dan mahasiswa untuk mengikuti seminar apologetika yang Didit Yuli dan saya bawakan. Acaranya cukup sukses, menarik, orang antusias untuk mempelajari apologetika. Tapi yang ingin saya sampaikan, saya mau laporkan, bukan hanya orang-orang Kristen itu antusias hadir mengikuti acara di 3 hari seminar apologetika yang saya bawakan, tetapi orang-orang Muslim yang mendengar bahwa saya hadir di kotanya, di kota itu, juga ingin bertemu dengan saya. Jadi pada waktu kemarin minggu lalu saya melayani di kota itu, dari pagi jam 8 sampai jam 5 saya ngisi acara. Saya harus istirahat beberapa saat saja, kemudian malamnya jam 7 sampai jam setengah 10 saya harus menemui sekitar 5-6 mahasiswa Muslim, juga satu mu'alaf untuk berdiskusi dengan saya. Yang menarik pada waktu pertemuan itu, pendeta majelis gereja tersebut dengan Didit Yuli dan yang lain-lain juga ingin melihat pertemuan antara saya kalau berdiskusi dengan mahasiswa-mahasiswa semester akhir di kota itu, mahasiswa Muslim maksudnya, itu seperti apa kira-kira. Temuannya ya cukup menarik. Orang Muslim ada 5-6 sama mu'alaf 1, terus orang-orang Kristen, pendeta, gembala sidang dari acara yang ketempatan, majelis-majelisnya termasuk Didit Yuli dan orang-orang perkantas juga hadir di situ. Nah, pada waktu saya mau datang, saya mau tanya sama orang yang menyampaikan informasi bahwa orang mahasiswa Muslim ingin diskusi sama saya. Pak, yang mau mereka diskusikan nanti dengan saya ini apa? Oh, gini Pak Gracia, temanya diskusi nanti malam adalah membahas dan membandingkan ketauhidan Kristen dengan ketauhidan Islam. Oh, gitu ya. Ya, silakan. Nah, pada waktu saya menemui mereka, saya tanya, permisi tanya, yang kamu mau diskusikan dengan kami orang Kristen ini apa? Ya tentang iman ketauhidan Islam dan Kristen Pak Gracia. Oke. Terus saya memulai pembicaraan. Kalau ingin belajar tentang kemonoteisan Kristen, tentang ajaran tauhid di dalam iman Kristen, tentang keesaan Allah di dalam ajaran Kristen, saya menggarisbawahi bahwa orang-orang yang non-Kristen harus paham istilah-istilah yang dipakai di dalam agama kami. Karena banyak istilah-istilah teknis teologis, ada mutasyabihat, ada kata kiasan dalam iman Kristen. Kalau kata kiasan ini tidak dipahami, inilah sumber kesalahpahaman di pihak kalian. Terus saya ngajak mereka saya bilang begini, kesalahan paling fatal di dalam mempelajari ketauhidan, kemonoteisan di dalam iman Kristen, karena pihak agama lain, misalnya Anda, tidak memahami kata kiasan atau mutasabihat putra, anak tunggal Allah. Karena kalian tidak paham, orang-orang Muslim tidak paham tentang pikirannya yang keliru, yang salah paham itu, mereka membayangkan ada Allah Bapa, ada Allah Anak yang terpisah dari Bapa, dan Allah Roh Kudus. Nah,
Supaya nggak salah, mari kita buka Yohanes pasal 1 ayat 14. Saya minta mereka yang membaca. Dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Allah. Terus saya ngomong kepada semua yang hadir, baik Bapak Gembala Sidang, para majelis, ada Yuli di sebelah kanan saya, dan semua orang muslim termasuk mu'alaf. Kita di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 14 ini, kita hanya biasanya membaca bagian frase awalnya, dan firman menjadi manusia. Bahwa firman itu nusul menjadi manusia. Di dalam iman Kristen, firman nusul menjadi manusia, bukan nusul jadi buku. Jadi turunnya sang firman itu, yang pertama kali sebelum diajarkan Islam turun menjadi kitab, itu ajaran Kristen. Kita hanya sering membahas yang bagian atas. Kita lupa memperhatikan frase yang di bagian bawahnya, frase B. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang telah diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Allah. Siapa anak tunggal Allah? Logos, firman. Jadi kalau ada kata anak tunggal Allah, itu sinonim untuk mengatakan hal yang sama, itu sama dengan logos. Anak tunggal Allah adalah firman Allah. Terus saya jelaskan bahwa firman Allah itu bukan di luar Allah, tapi dia satu di dalam wujud Allah yang esa. Allah itu esa. Anak tunggal atau firman Allah itu ada di dalam Allah yang esa, bukan di luar. Ayatnya di mana? Saya jelaskan di Yohanes 8:42. Jikalau Allah adalah Bapakmu, garis bawahi, Allah yang esa sinonimnya adalah Bapa. Jikalau Allah itu adalah Bapakmu, tentu engkau mengasihi aku. Karena aku datang dan keluar dari Allah. Aku, Yesus, keluar dan datang dari Bapa. Artinya apa? Ini menegaskan bahwa posisi sang firman, posisi anak tunggal Allah itu satu di dalam wujud Allah yang esa itu. Jadi jangan keliru. Sehingga di dalam iman Kristen tentang Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu nama lainnya Allah, firman Allah, dan rohnya Allah, ketiganya dapat dibedakan, tetapi semua ada di dalam satu wujud Allah yang esa, di dalam satu substansi, satu hakikat. Ini harus dipahami. Kalau enggak nanti Anda salah paham, dan informasi yang keluar dari kesalahpahaman Anda ini yang menjadi fitnah. Mereka terhenyak. Terus saya kasih penguat lagi. Anda kalau kepingin saya kasihkan air penegasan lagi bahwa anak tunggal Allah itu adalah firman Allah. Coba lihat Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Lihat. Allah menciptakan segala sesuatu dengan berfirman. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Kun fayakun. Terus saya bilang sama teman-teman dan semua orang yang hadir, Kejadian 1 ayat 3. Ini harus Anda lihat kaitannya dengan Yohanes pasal 1 ayat 3. Kalau kita baca dari ayat pertama, pada mulanya adalah firman. Firman Allah itu sudah ada sejak khatim. Pada mulanya adalah firman Allah. Firman Allah sudah ada sejak khatim, sejak kekal. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman tidak pernah terpisah dari Allah. Dia ada pada Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat yang kedua, ia pada mulanya ada pada Allah. Diulangi lagi. Bahwa kesatuan sang firman dengan Allah itu suatu kesatuan yang tidak mungkin dipisahkan. Sehingga di dalam ayat ini, ayat pertama dan ayat kedua diulang lagi. Bisa dibedakan, tapi tidak mungkin firman dipisahkan. Lihat ayat ketiga. Tanpa dia, tanpa logos, tanpa firman, tidak ada yang jadi dari segala yang dijadikan. Ingat, Allah menciptakan segala sesuatu dengan
firman-Nya. Tanpa firman, tidak ada yang jadi dari segala yang dijadikan. Ini iman Kristen, ini prinsip Alkitab. Nah, setelah lihat korelasi Kejadian 1 tentang penciptaan, ayat 3, dan Yohanes pasal 1 ayat 3, sekarang kita lihat ayat lain yang menegaskan bahwa kata anak itu adalah firman Allah. Buka Ibrani 1 ayat 2. Nah, pada waktu mereka membaca Ibrani 1 ayat 2, maka pada zaman akhir ini, Ia, Allah, telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, oleh anak tunggal Allah, Allah telah menjadikan alam semesta. Perhatikan, bahwa oleh Dia, oleh anak Allah, alam semesta diciptakan oleh Dia. Sedangkan di dalam ayat yang lain ditegaskan, segala sesuatu diciptakan oleh firman Allah. Nah, jelas kan? Jadi kata anak tunggal Allah, anak Allah, bentuk tunggal, itu sinonim dari firman Allah. Jadi kalau Anda memahami minimal paham tentang ayat ini istilah-istilah kiasan yang ada di dalam agama Kristen, mutasyabihat. Anda tidak lagi memfitnah bahwa Kristen menyembah 3 Tuhan. Enggak. Yang diimani orang Kristen, Allah yang Esa memiliki firman dan hidup. Saya kutipkan Ammar al-Basri, pendeta Kristen dari Irak, mengatakan, mustahil Allah itu tidak Tritunggal. Karena Allah itu Esa wujudnya, Dia berfirman dan Dia hidup. Nah, setelah mereka mendapat penjelasan ini, mereka agak kaget. Terus saya tegaskan lagi. Dia tanya yang lain mengenai firman Tuhan. Saya minta mahasiswa semester akhir itu 6 orang dan 1 mu'alaf untuk membaca Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu sudah ada sejak khadim. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Antara firman Allah dengan Allah itu selalu satu kesatuan dan tidak bisa dipisahkan. Dan firman itu adalah Allah. Saya minta mereka berpikir, ini ayat. Firman itu adalah Allah. Karena firman itu ada di dalam Allah, Dia selalu bersama-sama dengan Allah yang Esa. Karena Dia ada di dalam Allah, Dia satu substansi dengan Allah. Apa yang satu substansi dengan Allah, pasti Allah. Paham? Oleh karena itu ayatnya mengatakan, dan firman itu adalah Allah. Nah, sekarang sebagai mahasiswa dan para mu'alaf, ada satu mu'alaf Katolik waktu itu. Sini, mu'alaf Katolik ini temannya orang GKJW. Jadi orang GKJW ini yang mengajak mu'alaf dan para mahasiswa ini untuk ketemu dengan saya. Perhatikan, iman Kristen, Allah itu kekal. Firman Allah itu kekal. Dan firman adalah Allah. Ini ayat yang barusan kalian baca. Sekarang saya mau tanya, berdasarkan logika, kalau orang Kristen mengimani Allah itu kekal, firman Allah itu kekal karena Dia satu dengan Allah, dan firman Allah adalah Allah, berapa yang kekal menurut saya? Menurut kalian? 1, Pak. Ya jelas 1, ini logika sederhana kok. Allah kekal, firman Allah kekal, firman adalah Allah. Berapa yang kekal? 1. Ini tauhid. Iman kami yang tauhid sempurna, malah iman kami yang sering mendapat olok-olokan dan fitnahan. Sekarang saya mau balik pertanyaan. Bagaimana ketauhidan Islam di dalam ilmu kalam? Di dalam ilmu kalam, sifat-sifat Allah kekal apa enggak? Kekal. Firman Allah kekal. Dan semua sifat-sifat yang lain kekal. Tapi pertanyaan saya, apakah sifat itu adalah Allah? Tidak. Di semua buku pengantar ilmu kalam, Al-Ibana, kitab Al-Lu'ma, semua buku-buku yang mengkaji tentang ilmu kalam, tidak ada satu ulama yang berani mengatakan bahwa firman Allah adalah Allah. Oke, sekarang kita uji secara logika. Apakah kalian mengimani Al-Quran adalah firman Allah? Ya, kami mengimani. Apakah Al-Quran sebagai firman Allah itu kekal? Iya, Pak.
Al-Quran itu kekal. Dia bukan makhluk. Oke. Allah kekal. Firman Allah, Quran kekal. Apakah Quran Allah? Ayo jawaban. Nama sifat dan mu'alaf diem semua. Enggak. Quran bukan Allah. Nah, sekarang saya tanya. Kalau firman Allah atau Quran itu bukan Allah. Dan dia kekal. Allah kekal. Sedangkan Quran dan Allah itu dua hal yang berbeda dan tidak sama, tidak identik. Ada berapa yang kekal ini? Tidak ada yang jawab. Diem. Saya tanya. Jawab aja secara logika sederhana. Akhirnya mahasiswa muslim ngaku. Kalau kayak begini ceritanya ya dua Pak yang kekal. Betul. Karena Allah adalah wajib al-wujud. Dia tidak diciptakan di awal. Dia wajib al-wujud. Firman Allah wajib al-wujud. Tapi kalau firman berbeda dan bukan Allah, dan dia wajib al-wujud, ini sudah ada dua wajib al-wujud. Ini logika sederhana. Jadi kalau kita menggunakan analisa yang sama, yang adil antara teologi Kristen dengan teologi Islam, malah yang menjadi masalah sekarang ini teologinya Islam, ilmu kalam bukan Kristen. Inilah yang dikritik oleh oleh Ibnu Rushd. Ajaran ilmu kalam yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali, Maturidi, Imam Al-Ghazali, Imam Asy'ari tentang sifat-sifat Allah dalam ajaran ilmu kalam. Ini yang dikritik keras oleh Ibnu Rushd. Jikalau Allah punya 20 sifat dan sifat-sifatnya ini kekal, sifat yang satu dengan sifat yang lain tidak ada yang sama, dan ke-20 sifat ini berbeda dengan Allah. Ini 21 Tuhan. Ada 21 yang kekal di dalam kitab Fasal Al-Maqal. Oleh karena itu Ibnu Rushd mati-matian menantang ilmu kalam. Kalau sementara ini saya hanya mengenal dua bukunya Ibnu Rushd yang menolak ilmu kalam sebagai politeisme, yaitu kitab Fasal Al-Maqal yang sudah saya pernah kutipkan, Tahafut Al-Tahafut, buku polemiknya Ibnu Rushd melawan Imam Al-Ghazali. Saya dapat informasi yang terakhir. Ada kitab lagi yang lain selain ini, kitab ketiga, yang mengatakan yang sama. Bahwa ilmu kalam itu merupakan suatu ajaran di dalam analisa filsafatnya Ibnu Rushd. Ini tidak monoteisme. Karena apa? Itu tadi. Allah punya 20 sifat. 20 sifatnya Allah ini berbeda dengan Allah. Dan 20 sifatnya Allah ini masing-masing kekal. Makanya di dalam kitab Fasal Al-Maqal dia mengatakan ini ada 21 Tuhan. Karena ada 21 entitas yang wajib al-wujud, yang satu sama lain tidak sama, dan semuanya wajib al-wujud. Ini ada 21 Tuhan, 21 yang kekal. Saya kaget. Pembicaraan berlanjut ke masalah penebusan dan segala macam. Saya langsung masuk, saya jelaskan iman Kristen. Kami orang Kristen tidak pernah sombong, tidak pernah berpikiran bahwa saya dengan dosa-dosa saya yang pernah saya lakukan setinggi langit ini bisa membuat saya masuk kerajaan surga. Karena surga itu dimensinya suci. Dimensi rohani, tempatnya Allah. Yang kotor tidak boleh masuk. Yang bisa masuk surga hanya orang-orang yang suci atau orang-orang yang sudah disucikan, ditebus dosanya. Di mana di dalam Alkitab, untuk menebus dosa di dalam perjanjian lama harus dengan korban hewan yang berdarah. Saya tanya, Didit Yuli, coba cek di Alkitab elektronik, kata korban itu keluar berapa kali? Didit Yuli ngecek, 766 Pak Gracia. Saya tegaskan ke orang-orang muslim. Kata korban muncul di Alkitab 766. Ini menunjukkan bahwa dia sangat-sangat penting di dalam Taurat, Zabur, kitab para nabi, dan dalam kitab Injil. Sehingga harus diulang-ulang segitu banyaknya. Nah, Kristen hanya meneruskan apa yang sudah diatur dalam Taurat. Dosa harus ditebus. Tapi bedanya, kita nggak lagi melakukan korban hewan. Penebus kita adalah Yesus, anak domba Allah sejati, sekali untuk selamanya. Anda mungkin tanya, loh Pak, korban penebus salah, korban penghapus dosa kan harusnya hewan. Mana ada ayat
manusia harus dikorbankan. Ada Yesaya 53 ayat 10. Allah berkeinginan, berketetapan untuk meremukkan dia. Dia sudah ditakdirkan untuk hidup di dalam penindasan dan suatu meremukkan dia. Dia ditetapkan Allah untuk menjadi orang yang menanggung kesakitan atas dosa-dosa kita. Mazmur 53 saya katakan kepada semua yang hadir, dilihat dari pasal sebelumnya. Yesaya 53 itu dilihat dari konteksnya itu dari Yesaya 52 bagian yang terakhir. Tentang sebuah nubuatan oleh Nabi Yesaya tahun 600 sebelum Masehi. Akan datang suatu masa seorang manusia akan muncul, dia hamba Tuhan yang benar, yang suci sempurna dari lahir sampai mati. Dia mati demi menanggung pemberontakan dan dosa kita. Ayat 10. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. 600 tahun sebelum Yesus hadir, seorang nabi menubuatkan akan datang sebuah korban penebus salah. Bukan hewan, bukan domba, bukan burung tekukur, bukan sapi, tapi hamba Tuhan yang benar. Itulah Yesus. Bapak, bagaimana kalau orang yang belum mengenal Yesus seperti saya yang Islam? Dia tuh kayak menganggap Allah kenapa nggak adil? Kenapa Pak Gracia lahir Kristen sedangkan saya dilahirkan Islam? Bagaimana yang lain? Saya katakan sama mahasiswa Muslim yang berdiskusi yang exciting ketemu saya, Tuhan itu adil. Kalau ada orang yang tidak pernah mengenal Injil dari lahir sampai mati, di saat Tuhan mengadili mereka semua, Tuhan adil. Ayatnya ada di dalam Roma pasal 2. Orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan diadili di bawah hukum Taurat. Orang yang berdosa di luar hukum Taurat, Allah akan mengadili dia dan dosa-dosanya di luar hukum Taurat. Allah mengadili siapapun manusia, apapun agama dan keyakinan manusia dengan adil. Jangan pernah mempertanyakan keadilan Allah. Allah sangat adil. Nah, oleh karena itu, kami semua disuruh memberitakan Injil supaya yang lain tahu bagaimana cara jalan keluar penyelesaian dosa-dosa yang kalian lakukan. Bagaimana menyucikan dan melakukan penebusan atas dosa-dosa kalian yang kalian lakukan. Tapi ingat ya, ini ajaran kami. Kalau kalian sebagai orang Muslim yang merasa yakin bisa masuk surga dengan segitu banyak dosa segunung yang kalian lakukan, silakan. Aku akan masuk surga dalam keyakinan saya. Setinggi apapun dosa yang sudah saya lakukan, saya pasti masuk surga. Monggo, silakan kalau jenengan percaya seperti itu. Bahkan, saya akan mendoakan Anda. Moga-moga berhasil ya kawan-kawan. Semoga berhasil, semoga upayamu berhasil. Masuk surga dengan segitu banyak dosamu. Semoga berhasil. Mereka semua tidak tersinggung, mereka ketawa. Terus saya bilang, bagi kami orang Kristen, kami sadar kami tidak akan mampu. Kami tidak akan bisa masuk surga dengan semua dosa-dosa kami. Oleh karena itu kami memerlukan Sang Penebus sejati, yaitu Yesus Kristus, Anak Maria, Anak Allah. Nah, setelah diskusi, banyak topik sih. Karena badan saya lelah, setelah jam 9.30 arah ke setengah 10, saya hentikan pembicaraan. Bukannya saya tidak ingin berdiskusi lebih lanjut, tapi hari ini saya sudah ngomong ceramah dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, dan dilanjut sampai malam hari ini sampai jam setengah 10. Besok pagi saya akan bikin ceramah lagi seharian dari pagi sampai sore. Jadi saya minta maaf, saya break sekarang, saya mau istirahat. Kalau masih ingin berdiskusi dengan saya, mungkin di lain waktu ya. Oh iya Pak, saya yang minta maaf. Maafkan saya ya, kami banyak bertanya. Karena memang orang-orang Muslim, mahasiswa-mahasiswa dan para mu'alaf itu pertanyaannya ramai, heboh. Aktif banget diskusi malam itu. Karena kami exciting, berapi-api Pak Dada. Kami ini berapi-api ingin belajar lebih dalam. Saya senyum. Ya puji Tuhan, Tuhan bekerja. Saya cuma memberikan closing statement. Apapun yang kita diskusikan yang kalian dengar, itu terserah kalian. Saya tidak mengharuskan kalian menjadi Kristen setelah diskusi dengan saya. Anda setelah ini tetap mau jadi Islam, ya silakan. Dengan kepercayaan agamamu silakan.
Yang penting jangan fitnah agama Kristen. Banyak kesalahpahaman tentang agama kami. Kalau kamu jadi Kristen silakan, kalau nggak mau jadi Kristen silakan. Yang penting jangan memfitnah agama kami. Kira-kira begitu. Oh iya Pak, saya mulai mendapat masukan-masukan yang baru yang belum pernah saya pikirkan dan kami sedang exciting katanya. Oh ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Setelah itu kita diantar pulang dari kantornya Perkantas di kota itu. Kita antar dia pulang dan saya kembali ke hotel dan istirahat. Besok paginya mulai dari pagi sampai malam. Ini laporan saya kenapa minggu lalu postingan di Inyo Manis keluarnya sedikit. Terima kasih, Tuhan memberkati.